Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin dengan NIM 1807030666. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana yang akan berisikan tentang hasil review jurnal seminar tentang pakan ikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aquaculture yang dibimbing oleh Bapak Ilham Julfahmi MSc. Baik, judul review jurnal sini memahami kebutuhan nutrisi dalam pakan aquaculture. Nah, bagaimana menentukan kebutuhan nutrisi hewan aquaculture dengan tepat? Nah, fungsi utama pakan yaitu adalah untuk pertumbuhan. Kemudian di sini yang pertama mengganti sel rusak dan pertumbuhan. Yang kedua di sini sebagai sumber energi. Kemudian pakan harus mengandung gizi yang dibutuhkan oleh ikan seperti protein, asam amino, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Pakan ikan produksi aquaculture sistem intensif sangat bergantung pada pengendalian manajemen pemberian pakan dengan kandungan nutrisi esensial dan energi yang tepat dan ramah lingkungan. Nah, kemudian pemberian pakan harus cukup, tidak boleh berlebihan yang dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, pakan ikan yang ramah lingkungan diproduksi dengan pengembangan pakan yang tepat dapat menghasilkan rasio konversi pakan yang rendah, yaitu melalui upaya yang pertama itu daya rangsang pakan, kemudian ada daya cerna bahan baku, kemudian kestabilan pakan dalam air. Nah, kemudian di sini yang terakhir faktor renyah atau kelompok pakan. Feeding rate ikan, jumlah pakan yang diberikan per hari berkisaran antara 3 sampai 5% berat biomasa ikan. Kemudian ikan dengan berat 50 gram per ekor, jumlah pakan yang diberikan 5% dari biomasa ikan. Sedangkan ikan dengan berat lebih dari 50 gram, jumlah pakan yang akan diberikan itu 3% dari biomasa ikan. Kemudian nutrisi ikan. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang terdiri dari banyak asam amino. Kualitas pakan dikatakan rendah jika kandungan asam amino esensial juga rendah. Fungsi protein di sini yang pertama zat pembangun, kemudian di sini sebagai zat pengatur, dan terakhir di sini zat pembakar. Kebutuhan protein pada ikan. Semakin tua umur ikan, kebutuhan protein juga semakin rendah. Dan semakin muda umur ikan, maka kebutuhan protein juga semakin tinggi. Nah, ikan yang kekurangan protein akan menggunakan cadangan protein yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian jika tidak ada di dalam asupan, maka pertumbuhan ikan akan turun. Kemudian sumber pakan bagi ikan itu yang pertama pakan ideal, protein nabati dan lemak. Nah, fungsi lemak terhadap ikan yang pertama sebagai pelarut vitamin, kemudian memelihara bentuk dan fungsi membran, kemudian cadangan energi jangka panjang, dan kemudian keseimbangan dan daya apung ikan dalam air. Kemudian pemilihan bahan baku bergantung pada kualitas dan kuantitas bahan baku, kemudian kandungan gizi atau kadar nutrisi, kemudian mudah dicerna, dan kemudian daya serap, tidak mengandung zat racun, dan yang terakhir di sini harganya terjangkau. Baik, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.